Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Rabu, 29 Juni 2022, Pekan Biasa ke-13, Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kisah Rasul bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur bab 34 ayat 2 sampai dengan 9. Surat kedua Rasul Paulus kepada Timoteus bab 4 ayat 6 sampai dengan 8, 17 sampai dengan 18. Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengalami dan mewartakan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan pesta Santo Petrus dan Santo Paulus. Kedua tokoh besar ini memiliki latar belakang yang berbeda. Simon anak Yunus dan saudara Andreas berasal dari Betsaida di Galilea. Simon adalah seorang nelayan tradisional, nelayan yang ulet, bertabiat jujur dan rajin. Dia tidak berpendidikan, tetapi cukup terampil dalam pekerjaannya sebagai nelayan. Karena memiliki kepribadian yang baik, Yesus memilih dia menjadi muridnya. Pada mulanya, Simon bersama Andreas saudaranya menjadi murid Yohanes Pembaptis. Oleh Andreas, Simon diperkenalkan kepada Yesus, Sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh segenap bangsa Israel. Kami telah menemukan Mesias, yaitu Kristus.
Petrus dipanggil oleh Yesus saat bekerja sebagai seorang nelayan. Tanpa ragu dan menyesal, dengan tulus hati, ia meninggalkan segala yang dimilikinya dan mengikuti Yesus. Petrus berulang kali meragukan tawaran Yesus dan menuruti kehendaknya sendiri. Tetapi di antara para murid, dialah yang paling memahami jati diri sang guru. Petrus merupakan orang pertama yang menyatakan imannya kepada Kristus. Maka ketika Yesus bertanya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Dengan penuh kesadaran, Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kristus memberi dia nama Kefas. Petrus artinya batu karang. Dia dipercayakan memegang kunci kerajaan surga, bukan karena prestasinya, tetapi karena imannya. Petrus mewartakan Injil kepada orang-orang Israel. Paulus lahir di Tarsus dari keluarga Yahudi yang berkewarganegaraan Romawi. Ia seorang terdidik, berpendidikan tinggi, dan belajar di Yerusalem. Sebagai seorang Farisi yang fanatik, dia adalah orang yang kejam. Tiada henti-hentinya dia mengejar, menganiaya, dan membunuh banyak orang yang mengikuti Yesus dari Nazaret. Namun, pengalaman akan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik telah mengubah seluruh hidupnya. Dia dipermandikan oleh Ananias. Karena iman, Paulus mengatakan, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Ia juga setia pada tugas perutusannya dengan mengatakan, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Timotius dalam bacaan kedua mengungkapkan pengalaman kerasulan Paulus yang dihiasi oleh banyak pengalaman menyenangkan dan penderitaan. Paulus berkata, "Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan." Peranan penting Santo Paulus dalam gereja adalah menjelaskan iman Kristiani, dan dia menjadi rasul penyebar kabar gembira di antara para bangsa. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita adalah pengikut Kristus. Berbeda latar belakang, suku, golongan,
karakter. Namun, semua kita dipersatukan dalam Kristus karena pengakuan iman yang sama. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Oleh karena itu, mari kita meneladani Petrus dan Paulus dalam pewartaan iman akan Kristus. Kita juga membangun persaudaraan yang kokoh kuat demi menunjang karya pelayanan kita. Kita berusaha untuk tidak mudah terprovokasi, terpecah belah, dan tercerai-berai karena berbagai perbedaan di antara kita. Perbedaan-perbedaan akan memperkaya kita dalam hidup bersama. Di dalam Kristus kita bersaudara. Saudara, berdiam diri sejenak dan bukalah hati Anda bagi aliran rahmat Tuhan. Sadarilah bahwa Anda adalah salah satu orang yang dipilih dan diutus untuk meneruskan warta Injil kepada semua orang. Biarlah diri Anda dipakai Tuhan. Persembahkanlah diri Anda kepadanya. Persatukanlah diri Anda dengan Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, dasar iman kami, inilah hari yang Kau anugerahkan kepada kami, hari untuk merayakan Rasul Petrus dan Rasul Paulus, hari penuh sukacita bagi seluruh gereja. Kami mohon, semoga umat-Mu senantiasa patuh setia mentaati ajaran para rasul dan memiliki semangat kerukunan mereka, sebab merekalah yang pertama-tama menegakkan gereja-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu, pekan biasa ke-13. Selamat pesta Santo Petrus dan Santo Paulus. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.